Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, lahir dan batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, teman-teman yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, semoga kita senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang dan amal yang baik, rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Kalaupun Allah memanggil kita, semoga kita dipanggil Allah dengan kehormatan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Para santri, sebelum saya menyampaikan beberapa hal di hari yang berbahagia ini, tentu saya ikut berbelasungkawa terhadap wafatnya Syekh Ali Jabir kemarin. Tentu kita bukan hanya kehilangan sosok ulama yang amar ma'ruf nahi anil munkar dengan cara yang santun dan bijak, yang rela meninggalkan negerinya Madinah untuk datang di Indonesia dan memberikan pencerahan rohani kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Tapi kita juga prihatin karena dengan wafatnya seorang ulama ini berarti tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah mulai makin mendekat. Karena salah satu tanda ketika kiamat makin dekat yaitu ketika makin sedikit ulama, makin sedikit orang-orang yang berilmu dan memiliki ketakutan, khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tinggal adalah ulama-ulama yang kurang ilmu, ulama-ulama yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka bodoh sebenarnya, tapi mereka mendapatkan panggung, mendapatkan banyak kesempatan untuk memberikan fatwa. Ingat bahwa fatwa mereka adalah sesat dan menyesatkan. Dan salah satu cara Allah mengambil ilmu adalah tidak langsung mengambil ilmu dari seseorang, tapi mengambil para ulama. Ini yang memprihatinkan saya dengan wafatnya salah satu ulama penting di negeri ini, yaitu Syekh Ali Jabir. Kita berdoa semoga kebaikan beliau diterima dan dilipat gandakan, dan semoga kekurangannya disempurnakan
dan juga semoga ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisinya. Dan kita juga berdoa moga-moga Allah lahirkan ulama-ulama baru yang bisa memberikan lentera penerangan terhadap kehidupan bangsa yang dari ke waktu menunjukkan suasana yang makin gelap. Dengan hadirnya ulama, kita penuh keyakinan bahwa umat ini akan mendapatkan lentera, akan mendapatkan cahaya, sehingga mudah untuk menentukan mana jalan yang lurus, mana jalan yang menuju ke arah keburukan. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, karena situasi sedemikian ramainya dalam kehidupan dunia, hal yang sangat sering kita lupa adalah sebenarnya derajat martabat terbaik itu seperti apa. Ketika kita lupa atau mungkin tidak mengerti tentang itu, maka kita seperti orang yang berjalan tapi tidak memiliki tujuan. Ketika kita sampai di satu tempat, kita akan bingung, bukan ini yang saya tuju. Kita mencoba berlari ke tempat yang lain. Ketika sampai ke tempat yang kita tuju, hal yang sama, kita bingung, bukan ini yang kita tuju. Sampai umur kita selesai, kita tidak pernah bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini yang sering terjadi pada banyak orang, sehingga sampai tua, sampai meninggal dunia, dia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dia perjuangkan seumur hidupnya. Ia sudah berlelah-lelah mencurahkan seluruh tenaga, keringat bercucuran, tapi kemudian di ujungnya dia kebingungan. Nah, apa sebenarnya yang ingin saya capai? Para santri, Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di berbagai belahan manapun, dua jenis itu, laki-laki dan perempuan. Dan juga menciptakan suku-suku, bangsa-bangsa yang seperti kita kenal di dunia ini. Mereka mengekspresikan perjalanan hidupnya, sehingga kita bisa melihat sebuah negara yang demikian luar biasa dari perspektif pembangunan duniawi, sehingga menjadi pusat kekaguman, menjadi pusat cita-cita banyak orang untuk datang ke tempat itu. Apa sebenarnya? Apakah yang seperti itu yang dituju? Ternyata Allah hanya memberikan satu ukuran, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, laki-laki, perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa, semua berjalan, berusaha mengerahkan seluruh energi lahir dan batinnya untuk mencapai kemajuan. Sebenarnya ukuran yang digendaki Allah hanya satu. Siapa di antara kalian yang
paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang diterjemahkan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat bagaimana wujud dohir kamu, perjuangan dohir kamu, tapi Allah melihat kepada keadaan hatimu. Para santri, wali santri, ini yang mesti harus kita pegang, ini yang mesti harus kita catat dengan garis merah, dan kita tidak pernah boleh melupakannya. Perjuangan terpenting kehidupan kita, bagaimana kita berjuang memanfaatkan setiap momentum, setiap momen untuk menjadi momentum agar dari hari ke hari kita semakin sempurna, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan serangkaian janji kepada orang yang bertakwa. Di antaranya Allah akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Allah akan menjadikan urusan-urusan kita menjadi mudah. Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita dan memberikan pahala yang besar untuk kita. Dan takwa ini adalah kalimat perintah Allah yang juga diperintahkan bukan hanya terhadap kita, tapi juga terhadap umat-umat terdahulu, menjadi misi dakwah para nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh misalnya, Allah berfirman, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Nabi Hud misalnya, Allah berfirman, idz qala lahum akhuhum Salih ala tattaqun. Nabi Lut, Allah berfirman, idz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Nabi Syuaib misalnya, Allah berfirman, idz qala lahum akhuhum Syuaib ala tattaqun. Dan demikian seterusnya. Ini menandakan takwa adalah perintah utama paling penting yang Allah berikan kepada kita, sekaligus menjadi satu-satunya ukuran untuk membedakan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ikhtiar untuk terus meningkatkan ketakwaan ini harus menjadi perjuangan terpenting, perjuangan utama, prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kalau diterjemahkan, kita harus lebih mencintai Allah ketimbang lainnya. Kita harus lebih mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah yang lainnya. Kita harus lebih berjuang untuk Allah ketimbang berjuang untuk selainnya. Kita harus lebih banyak mengingat Allah ketimbang mengingat selainnya. Kita harus lebih banyak menghormati dan memuliakan Allah ketimbang menghormati dan memuliakan selainnya. Kita harus bersyukur kepada Allah lebih dari terima kasih kepada selainnya. Kalau itu kita bisa wujudkan, maka Allah tidak akan pernah ingkar janji.
Dan Allah tidak akan pernah berlaku zalim. Janji Allah akan dipenuhi dengan sempurna. Sebenarnya apa sih misi perjuangan hidup kita ini? Kalau Allah menciptakan malaikat, ini hanya untuk beribadah. Allah menciptakan binatang hanya untuk menuruti nafsunya saja. Tapi Allah menciptakan manusia, diberikan nafsu dan akal agar manusia ini senantiasa di dalam keadaan berjuang, memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan Allah ketimbang selainnya, mencintai Allah ketimbang selainnya, memuliakan Allah ketimbang selainnya, ingat kepada Allah ketimbang selainnya. Ini yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Allah memuliakan manusia dengan perintahnya. Perintah terpenting yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepadaku. Karena seluruh aktivitas ini hanya untuk Allah, maka seluruh aktivitas dari organ zahir dan batin kita ini harus baik. Untuk memastikan bahwa amal ini baik, aktivitas ini baik, maka kita harus memiliki ilmu. Maka Allah perintahkan agar kita senantiasa belajar, dan Rasulullah menegaskan perintah belajar, perintah mencari ilmu ini harus ditempuh walaupun jaraknya jauh, mulai dari ayunan hingga liang lahat, agar aktivitas-aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, sekecil apapun, apalagi yang besar, ini harus dilandasi dengan ilmu. Dan yang kedua, harus menjadi perbuatan aktivitas yang positif. Dan yang ketiga, seluruh aktivitas itu akan menjadi persembahan, akan menjadi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita agar menjadi pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang pemimpin atau penggantiku yang menjaga keseimbangan alam ini, yang bisa dengan kecerdasan dan akalnya bisa memanage, mengatur kehidupan alam ini. Bukan hanya lestari, tapi juga menimbulkan suasana agar kita bisa menunaikan tugas masing-masing di dalam kehidupan. Allah berfirman, ku anfusakum, awali tugas kepemimpinan itu di dalam diri kalian. Ada sesuatu yang terus-menerus bertempur di dalam diri kita untuk saling menguasai, yaitu akal dan nafsu. Keduanya tidak pernah berhenti untuk saling mengalahkan. Satu ketika akal menang, maka kita akan bisa membimbing nafsu untuk menjadi energi, memperjuangkan sesuatu. Tapi ada kalanya akal kalah, maka kehidupan kita hanya untuk mengikuti dan mewujudkan kesenangan-kesenangan yang tidak pernah berhenti. Pada saat itu kita turun martabatnya seperti binatang. Maka seorang pemimpin yang baik
bagaimana selalu bisa memotivasi diri, selalu bisa mengumpulkan kekuatan sehingga akal selalu menjadi pemenang. Nafsu senantiasa bisa dikendalikan oleh akal. Inilah tugas ketika orang sudah selesai dengan dirinya, sudah bisa berlaku adil dengan dirinya, dia akan keluar sebagai pejuang keadilan. Dia akan keluar di tengah masyarakatnya, akan mampu menjaga dan mewujudkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri, wali santri, itu barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Moga-moga ini menjadi semacam peringatan bagi kita semua. Banyak pengaruh karena lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Tapi jangan pernah lupakan bahwa satu-satunya yang Allah inginkan adalah seberapa kita semua ini bisa menyempurnakan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.